Bayangin deh, kamu udah latihan lari maraton seumur hidup kamu. Kamu udah beli sepatu yang paling mahal, jaga pola makan berbulan-bulan, terus akhirnya kamu berdiri di garis start nih. Udah siap banget ya ceritanya? Iya bener. Nah, pas pistol tanda mulai ditembakkan, kamu nengok ke kanan kiri dan ternyata semua pelari lain tuh pakai sepeda motor. Wah, curang dong itu namanya. Kan? Pasti shock banget. Nah, itu tuh persis kayak apa yang dirasain sama banyak orang pas ngelihat realitas dunia kerja di tahun 2026 ini. Bener banget. Dan masalah utamanya tuh bukan cuma soal pelari lain pakai motor ya. Tapi rute lombanya itu sendiri tuh lagi digambar ulang pas kita semua lagi lari. Jadi ya wajar aja kalau ada disorientasi masif kayak sekarang. Satu peta jalan yang jelas buat kamu, biar kamu nggak panik denger narasi AI bakal ngerebut kerjaan kamu, dan tahu persis skill apa yang harus disiapin. Betul. Dan sumber kita hari ini lumayan padat ya. Padet banget. Kita punya panduan kerja remote dari Nestix, laporan lanskap tenaga kerja dari WEF, terus survei PwC tahun 2024, ada juga kajian akademis dari CSIRT Unair dan STISTcom, artikel lokal dari Tirto ID dan Bagus News, sampai konsep agak gila dari Wikipedia soal post-work society. Oh ya, dan satu lagi, ada diskusi Reddit dari ruang rapat seorang CEO yang bocor dan panas banget. Wah, yang dari Reddit itu lumayan brutal sih, Amang. Parah sih itu. Tapi sebelum ke sana, mari kita mulai dari realitas di lapangan dulu. Kita nemuin satu paradoks yang aneh banget. Di satu sisi, artikel dari Tirto ID itu nyebut situasi sekarang sebagai senjakala pasar kerja. Istilah yang lumayan seram ya. Banget. Jadi tingkat pengangguran terbuka buat lulusan universitas di Indonesia itu meroket ke angka 12,12% pada tahun 2025 kemarin. Ada lebih dari 1 juta pemegang gelar sarjana yang sekarang nganggur. Kayak ijazah yang mereka kejar bertahun-tahun tuh tiba-tiba nggak laku gitu di pasar. Iya, angka itu sebenarnya mencerminkan kepanikan struktural sih. Gini, lulusan universitas kita itu kan dididik buat ngisi pekerjaan kerah putih level awal ya, kayak entry data, riset dasar, atau admin. Nah, laporan lanskap tenaga kerja dari WEF itu udah memproyeksikan kalau pekerjaan administratif itu turun drastis sampai 29%. Wow, 29% itu gede banget loh. Gede banget. Sistem pendidikan kita tuh masih sibuk mencetak spesialis operasional. Padahal pasar sekarang udah butuh hal yang beda sama sekali. Nah, tapi disinilah kita nemuin anomali data yang bikin logika kita agak terbalik. Survei Hopes and Fears dari PwC tahun 2024 nunjukin kalau 76% pekerja di Indonesia tuh ngelaporin ada perubahan masif di tempat kerja mereka. Tapi anehnya, Mereka nggak panik kan? iya, mayoritas dari mereka tuh justru optimis. Mereka nggak merasa terancam sama sekali. Ini tuh ibaratnya kita lagi berdiri di pantai, ngelihat tsunami datang, terus para pengamat dan akademisi tuh panik teriak-teriak lihat air surut. Terus pekerjanya santai aja. Pekerjanya malah lagi asik ngegosok papan selancarnya. Mereka kayak bersiap buat nunggangin ombaknya. Kenapa bisa ada jurang persepsi yang ekstrim banget gini sih? Nah, jurang persepsi itu muncul karena pekerja yang beneran ada di lapangan tuh ngelihat langsung gimana nilai tambah itu diciptain. Pengamat kan seringnya cuma fokus sama angka horor tuh, kayak 85 juta pekerjaan yang diprediksi hilang menurut WF. Ya, angka itu emang sering banget seliweran di berita. Benar, tapi kajian dari CSIRT, Universitas Airlangga, dan WF juga nyatet kalau teknologi yang sama itu bakal nyiptain 97 juta pekerjaan baru. Pekerja yang optimis ini itu mereka yang sadar kalau AI itu justru ngelepasin mereka dari tugas-tugas mekanis yang ngebosenin. Tunggu bentar deh. Coba kita bedah mekanismenya. Gimana caranya mesin yang ngancuri 85 juta kerjaan itu bisa secara organik ngelahirin 97 juta kerjaan baru? Ini kan sering banget dilempar gitu aja tanpa penjelasan yang jelas. Oke, bayangin gini aja. Ada sebuah perusahaan, dulunya mereka harus ngeluarin duit miliaran buat ngegaji 100 orang, cuma buat nyalin data dari kertas ke komputer. Kerjaan entry data kan? Iya, klasik banget tuh. Nah, pas AI masuk dan ngambil alih kerjaan entry data itu, dengan biaya yang hampir nol, perusahaan ini tiba-tiba punya surplus anggaran yang gede banget. Terus duitnya dikemanain? Masuk kantong CEO-nya.
Ya sebagian mungkin iya, tapi sebagian besarnya mereka mulai rekrut analis data buat nyari tahu apa sih makna dari tumpukan data tadi. Mereka rekrut ahli strategi buat bikin kampanye baru. Jadi kehancuran kerjaan yang sifatnya linear itu selalu ngebebasin modal. Modal ini terus diinvestasiin lagi buat mecahin masalah yang lebih kompleks. Oh, masuk akal. Jadi pekerjanya ngerasa AI ini asisten, bukan saingan. Tepat banget. Nah, ada detail menarik juga nih dari survei PwC tadi. Pas ditanya apa yang dorong semua perubahan ini, 65% pekerja bilang itu karena teknologi, ya AI itu. Tapi 64% CEO malah bilang pendorong utamanya adalah perubahan preferensi pelanggan. Wah, beda kacamata dong ini. Banget. Pekerja kan tiap hari berhadapan langsung sama alatnya ya. Mereka lihat gimana ChatGPT atau Copilot ngebantu mereka nulis email atau kode program. Tapi kalau CEO, mereka ngelihatnya dari pasar. Pelanggan sekarang kan maunya dilayanin 24 jam non-stop, responsnya harus hitungan detik, dan semuanya harus serba personal secara real-time. Oh, bener juga. Ekspektasi kita sebagai konsumen emang udah gila-gilaan sekarang. Nah, CEO tahu kalau satu-satunya cara menuhin ekspektasi yang hyper demanding itu, ya cuma dengan pakai AI. Jadi, teknologi itu sebenarnya sekedar respons korporat terhadap tuntutan pasar. Menarik banget. Nah, ngomongin tuntutan pasar, mari kita bahas sisi peluang emasnya nih buat kamu yang lagi dengerin. Berdasarkan panduan dari Nestix, ada banyak banget pekerjaan remote bergaji super tinggi yang bahkan nggak butuh ijazah sarjana. Asal punya keahliannya ya. Betul. Misalnya nih, cyber security analyst, itu gajinya bisa 80.000 sampai 170.000 dolar per tahun. Atau spesialis SEO. Terus yang lagi gila banget tuh, tren kreator faceless atau tanpa wajah di YouTube sama TikTok. Oh iya, yang pakai tools AI itu ya? Iya, dari panduan Nestix itu disebutin, ada orang-orang dari negara berkembang yang bisa cetak 500 dolar sehari dari kamar tidur mereka doang. Cara kerjanya tuh mekanis banget. Mereka pakai ChatGPT buat nulis skrip, pakai Eleven Labs buat ngisi suara yang natural banget, terus pakai tools video AI kayak Pika, Runway, atau InVideo buat bikin visualnya. Mereka jadi studio produksi sendirian. Iya, pasar tenaga kerja sekarang emang udah dibatasin batas negara lagi sih. Selama ada internet, kamu bisa tanding di kolam global. Tapi gini, aku mau ngasih sedikit dorongan skeptis di sini. Boleh ya? Silahkan. Kita kan udah sering banget lihat siklus kayak gini. Melihat iming-iming angka fantastis, apakah ini tuh murni perubahan struktural ekonomi kita, atau ini sekedar tren demam emas sesaat aja? Kan dalam sejarah demam emas, yang ujungnya kaya raya itu bukan penambangnya, tapi orang yang jualan cangkul sama skopnya. Perusahaan pembuat AI-nya dong berarti. Nah itu, jangan-jangan kita ini cuma lagi dijadiin buru murah buat ngelatih algoritma mereka doang. Skeptisisme yang bagus banget. Tentu aja perusahaan raksasa pembuat AI ini lagi ngeruk triliunan dolar. Tapi kalau kita cuma nyebut profesi baru ini sekedar demam emas, itu meremehkan banget sih sama pergeseran infrastruktur yang lagi terjadi. Emang pergeserannya sedalam apa? Dalam banget, kajian akademis dari STIE, STCOM secara eksplisit nyorotin munculnya profesi kayak AI prompt engineer atau AI trainer. AI sekarang ini lagi ngelewatin fase yang persis sama kayak pas listrik pertama kali dikomersialin dulu. Tunggu, masa dulu ada profesi khusus buat nyalain listrik? Ada, pas akhir abad ke-19, waktu listrik pertama kali masuk pabrik, perusahaan itu sampai harus rekrut wakil presiden urusan listrik. Jabatannya keren banget. Keren kan? Karena waktu itu teknologi listrik itu super rumit, bahaya, dan butuh skill khusus biar bisa nyambung sama mesin uap yang lama. Nah, hari ini, keahlian ngendaliin atau ngorkestrasi AI itu adalah listrik yang baru. Nilai ekonominya tuh nyata banget. Jadi si kreator faceless yang dapat 500 dolar sehari tadi itu... Dia emang pakai alat perusahaan besar. Tapi nilai tambah utamanya, kayak kemampuan yang ngerangkai cerita, nemuin celah algoritma YouTube, dan nahan attention orang. Itu semua dari kecerdasan manusia yang ngendaliin alatnya. Wah, oke paham. Jadi pertanyaannya bukan sekedar apakah kita mau beli cangkul, tapi apakah kita tahu di mana harus menggali tanahnya ya kan? Persis banget. Dan buat pendengar kita, cara dapetin posisi-posisi ini butuh strategi baru. Kirim CV kosong pakai template lama itu udah nggak zaman. Platform kayak LinkedIn Remote atau We Work Remotely itu mengharuskan kamu punya portfolio publik. Harus ada bukti kerjaannya ya? Iya, harus ada studi kasus gimana kamu mecahin masalah pakai integrasi tools AI tadi. Tapi ada satu catatan penting juga nih dari sumber kita.
Karena transisi ini masih liar banget, penipuan atau scam lowongan kerja itu bertebaran di mana-mana. Oh iya, yang nawarin duit instan itu ya. Bener, modusnya nawarin gaji gede dalam bentuk kripto buat ngerjain tugas microtasking, padahal perusahaannya nggak jelas. Jadi, kewaspadaan tuh keahlian pertama yang harus banget dikuasain. Oke, jadi buat mereka yang udah punya inisiatif bikin portofolio, jalan keuangannya lumayan terbuka ya. Tapi ini ngebawa kita ke diskusi yang agak gelap nih. Yang soal Reddit tadi ya. Iya, kalau portofolio dan kecepatan eksekusi itu segalanya, terus nasib para pemula murni ini gimana? Orang-orang yang masih butuh ruang buat bikin salah buat belajar. Di forum Reddit/DevOps, ada utas yang bocor dari ruang rapat seorang CEO. Dan ini memicu perdebatan panas banget. Apa kata CEO-nya? Dia nanya gini, pakai logika matematika yang dingin banget. Buat apa saya ngerekrut developer junior, kalau satu senior yang dibekalin AI bisa ngerjain kerjaannya 10-20 junior? Wah, efisiensi absolut ya, ujung-ujungnya. Iya. Di utas itu diceritain, agen AI sekarang dipakai buat gantiin seluruh tim tester, pusat panggilan manusia dihapus semua, terus junior dipecat massal. Dan yang paling bikin gregetan, metrik perusahaan CEO itu malah naik. Dia klaim rilis produknya jadi lebih cepat, bug menurun, kepuasan pelanggan naik. Secara angka di atas kertas, dia menang telak. Di atas kertas ya, tapi itu bahaya banget. Kan, aku ngerasa ini logika yang cacat banget buat jangka panjang. Ini tuh persis kayak sebuah klub sepak bola yang mutusin buat ngebubarin akademi pemain mudanya cuma karena tim utama mereka musim ini lagi menang terus gara-gara pakai sepatu teknologi tinggi. Analogi yang pas banget. Kalau semua junior nggak dikasih kesempatan main, dari mana datangnya pemain senior 5 atau 10 tahun lagi? Apa mereka disuruh kerja di tempat fast food terus tiba-tiba besoknya ajaib berubah jadi senior? Nggak mungkin kan? Dan di dunia teknologi, dampak miopia korporat kayak gini tuh jauh lebih merusak daripada di sepak bola. Di programming, ada yang namanya technical debt atau utang teknis. Kebijakan CEO di Reddit itu pada dasarnya lagi numpuk utang teknis terbesar dalam sejarah perusahaannya. Bentar-bentar, coba jelasin. Kalau AI bisa nulis kode yang rapi dan tanpa error, utangnya itu datang dari mana? Gini, AI itu emang bisa muntahin ribuan baris kode yang berfungsi secara mekanis dalam hitungan detik. Terus kode itu diokein sama satu developer senior yang tersisa. Lancar kan? Tapi kode di perusahaan besar itu terikat banget sama logika bisnis, budaya perusahaannya, dan sejarah kenapa fitur A dibikin begini, fitur B dibikin begitu. Oh, konteks kulturalnya ya? Bener, pengetahuan itu tuh cuma ada di kepalanya si senior. AI kan nggak ngerti konteks kultural bisnis. Dia cuma merangkai teks berdasarkan probabilitas. Oh, aku mulai nangkep nih. Jadi pas si senior ini suatu saat burn out atau pensiun atau dibajak perusahaan lain, Nah, perusahaannya bakal nyangkut sama jutaan baris kode bikinan mesin yang nggak dipahamin sama satupun manusia di dalam gedung itu. Biasanya, para junior inilah yang nyerap pengetahuan itu pelan-pelan. Mereka yang benerin bug kecil sambil nanya, kenapa kode ini aneh ya? iya, proses menship alamiah ya. Betul, kalau jalur masuk karir ini diputus total, kita bakal kena krisis talenta gede-gedean sedekade lagi. Ingat data PwC tadi, 38% pekerja di Indonesia aja sekarang udah ngaku stres secara finansial. Bayangin kalau gerbang masuknya makin ditutup. Ngeri juga ya ngebayanginnya. Oke, ngelihat ancaman buat pemula ini, skill kayak apa sih yang bisa nyelamatin karir pendengar kita? Artikel STIST.com sama Tirto ID kompak nekenin pentingnya cross-cutting skills dan soft skills. Katanya, kita butuh kecerdasan emosional atau EQ, adaptasi, sama pemikiran kritis. Balik lagi ke nilai kemanusiaan ya. Ya, tapi tunggu dulu. Aku mau ngetes asumsi ini. Ada fakta mengejutkan dari artikel Wikipedia tentang masyarakat pasca kerja yang bikin logika kita kebalik lagi nih. Fakta apa tuh? Dalam serangkaian blind test atau uji klinis, chatbot medis AI diadu sama dokter asli dalam jawab pertanyaan pasien. Hasilnya, panelis sama pasien malah nilai respons AI itu jauh lebih empatik dan lebih baik secara kualitas dibanding jawaban dokter manusia asli. Hah, masa iya? Tapi masuk akal sih. Nah loh, kalau AI aja bisa diprogram buat masukin empati lebih baik dari kita dan bisa coding lebih cepat dari kita, terus apa dong nilai unik aku sebagai manusia di dunia kerja tahun 2026 ini? Ini poin kritisnya. Kita harus ngerti mekanisme di balik empati buatan itu. AI itu nggak ngerasain apa-apa. Dia cuma memprediksi kata berikutnya yang secara statistik paling pas buat ngasih rasa nyaman.
Dokter asli mungkin lagi capek abis jaga 14 jam, makanya jawabannya ketus. Mesin kan nggak pernah capek. Tepat. Disinilah konsep task encroachment atau pergeseran tugas itu penting banget. Nilai manusia sekarang udah bergeser, bukan lagi di tahap eksekusi, tapi di orkestrasi dan akuntabilitas. Akuntabilitas maksudnya tanggung jawab hukum gitu. 100% itu. Kalau dokter AI ini ngasih diagnosis yang kelihatan empatik tapi ternyata salah dan bikin pasien keracunan obat, atau agen AI dari Reddit tadi ngerilis update yang bikin database bank bocor, AI-nya nggak bisa dipenjara kan? persis, secara pragmatis, AI nggak punya entitas hukum. AI nggak bisa memikul tanggung jawab moral atau finansial. Siapa yang bayar denda kalau hak cipta dilanggar? Siapa yang dicabut izin prakteknya? Manusia, alias kamu, itu dibutuhin buat navigasi kompleksitas ini. Buat disalahin ya ujung-ujungnya. Kasarnya gitu, mengawasi bias data, etika operasional, dan nekan kontrak hukumnya. CSIRT-UNAIR juga nyebutin kalau kolaborasi manusia sama mesin itu kuncinya. Mesin ngasih kecepatan, manusia ngasih batasan etika. Oke, jadi kita harus reposisi diri nih. Dari orang yang dibayar buat ngelakuin kerjaan, jadi orang yang dibayar buat mastiin kerjaan yang dilakuin mesin itu benar dan aman. Betul sekali. Kalau gitu, mari kita tarik diskusi kita ke gambaran yang lebih makro lagi nih. Sesuatu yang sangat futuristik. Di artikel Wikipedia tentang post-work society, ada wacana soal era post-scarcity atau pasca kelangkaan. Wah, ini udah masuk ke ranah utopis ya. Iya, bayangin kalau otomatisasi ini bisa nanganin semua kerjaan repetitif dengan biaya super murah. Produksi barang mendekati 0 rupiah. Nah, disinilah muncul ide kayak Universal Basic Income atau UBI. Duit gratis bulanan dari negara itu kan? Iya, karena kalau semua pabrik jalan pakai AI dan manusia nggak digaji karena nggak kerja, terus yang beli barang hasil pabrik itu siapa? Ekonomi bisa mandek. Jadi negara ngasih duit biar ekonomi tetap muter. Secara makroekonomi, itu skenario adaptasi yang masuk akal sih kalau tenaga manusia harganya udah 0. Tapi mari kita bawa gagasan utopis ini mendarat di bumi Indonesia. Berdasarkan opini dari Bagus News, realitas kita sekarang ini tuh punya masalah kesenjangan digital yang parah. Gak usah ngayal soal UBI dulu deh. Wong di pedesaan aja akses internet stabil masih susah. Bener, gapnya terlalu jauh. Kalau transisi ini dibiarin liar, bukannya AI ini cuma bakal jadi mesin pencetak uang buat segelintir elit di ibu kota aja. Sementara yang lain jatuh ke jurang ketimpangan karena kerjaan admin mereka hilang. Analisis yang tajam. Akses AI hari ini itu ibarat akses ke literasi nulis dan baca di abad pertengahan. Kalau kamu nggak bisa baca, ya kamu dieksploitasi. Makanya artikel itu ngusulin inisiatif kayak kartu prakerja itu harus dirombak fokusnya. Jadi gimana tuh baiknya? Jangan lagi cuma ngajarin skill ngetik atau admin yang besok udah digantiin skrip otomatis. Prakerja harus jadi pusat pelatihan orkestrasi AI secara masif. Alat ini harus didemokratisasi, biar UMKM di daerah terpencil juga bisa pakai AI buat nganalisis pasar mereka sendiri. Biar nggak cuma dimonopoli korporasi raksasa. Wah, bener juga. Dan ini tuh sebenarnya maksa kita buat maknai ulang prioritas hidup kita nggak sih? Gimana maksudnya tuh? Iya, selama berabad-abad. Harga diri dan identitas kita tuh selalu diukur dari jawaban atas satu pertanyaan. Apa pekerjaanmu? Kalau mesin udah ngambil alih beban itu, kita bakal dipaksa nyari tahu siapa sih diri kita kalau kita nggak lagi didefinisikan sama pekerjaan kita. Betul, sebuah krisis identitas masif ya jadinya. Oke, kita udah ngebahas spektrum yang luas banget hari ini.